Sobat Sehat, kembali lagi di segmen Info Seketan, informasi seputar kesehatan RSUD Cideres. Kali ini bersama saya Ica, kita akan berbincang dengan narasumber seputar saraf kejepit. Apa itu saraf kejepit, bagaimana tanda dan gejalanya, siapa saja yang beresiko, dan apakah saraf kejepit ini bisa disembuhkan? Akan kita bahas bersama dengan narasumber kita kali ini, ada Dokter Nikita, spesialis bedah saraf. Halo Sobat Sehat. Ya, halo dokter, apa kabar hari Baik, ini? alhamdulillah, Teh. Baik, alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar saraf kejepit ya dok ya. Siap. Mungkin bagi orang awam itu saraf kejepit, tapi mungkin di medis ada istilah lain. Betul. Kita awali aja dulu dengan apa sih sebetulnya saraf kejepit itu, gitu dok. Jadi saraf kejepit itu sebenarnya istilah di umum Teh. Sebenarnya saraf kejepit itu lebih ke saraf pinggang biasanya. Okay. Memang yang paling umum itu yang saraf kejepit itu ada yang di pinggang sama di leher. Nah, biasanya saraf terjepit itu muncul pada saat usia tua atau yang aktivitasnya berlebih yang menggunakan tulang belakangnya lebih sering gitu ya. Nah, saraf terjepit ini kenapa dibilang terjepit? Karena memang secara mekanisme sarafnya memang terjepit oleh sesuatu. Gitu Teh. Berarti umumnya di bagian pinggang ya Betul, dok ya. betul. Apakah bisa terjadi di bagian lain? Paling sering pinggang dan leher, tapi sebenarnya di sepanjang dari tulang belakang itu bisa terjadi juga. Meskipun jarang ya Teh, karena aktivitas paling banyak gerakan itu di bagian pinggang dan leher. Oh oke. Seperti itu. Jadi mostly leher dan pinggang gitu Betul. ya dok ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di area lain. Mungkin di belakang dada bisa. Oke. Nah untuk saraf kejepit ini gangguannya sendiri itu gejalanya, tandanya itu seperti apa sih dok? Ya sebenarnya gejalanya itu sebenarnya ada 3. Pertama biasanya ada nyeri. Nyerinya ini khas, nyerinya tuh biasanya merambat atau radiating pain kalau istilahnya. Nah jadi dari pinggang menjalar ke bawah ke kakinya atau misalnya dari yang di leher menjalar ke tangan gitu. Nah biasanya bisa satu sisi, bisa 2 sisi. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya sudah lebih tinggi derajatnya biasanya ada gangguannya baal Teh. Baal tuh kebas ya. Mungkin kebas bahasa awamnya. Selain kebas bisa juga gangguan lemah anggota gerak, jadi seperti yang lumpuh atau kekuatan gerakannya berkurang dibanding sebelumnya gitu. Dan yang terakhir mungkin yang tahap yang paling akhir adalah biasanya ada gangguan berkemih atau buang air besar. Oh gitu, berarti ada derajatnya gitu ya Betul, dok ya, dari Teh. mulai kayak yang masih ringan, sedang, berat. sampai ke berat. Itu terjadi biasanya karena apa sih dok penyebabnya? Jadi kalau kita tanya dari mana sih penyebabnya, kita harus tahu dulu tuh ternyata struktur tulang belakang kita ada beberapa ruas tulang yang dilindungi oleh bantalan atau yang dibilangnya bantalan diskus namanya, diskus intervertebra. Jadi bantalan itulah yang kadang seiring dengan perkembangan usia kadang menjadi bocor istilahnya. Kalau bahasa medisnya herniasi. Jadi dia malah masuk ke dalam rongga saraf. Karena sebagaimana kita tahu di tulang belakang itu di belakang tulangnya ada saraf atau yang biasa orang bilang sumsum tulang belakang. Nah, si sumsumnya itu tuh sarafnya Teh. Jadi kadang terdorong oleh si bantalan yang bocor itu. Gitu. Mungkin gitu. Berarti seperti namanya beneran ada saraf yang kejepit. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Jadi bukan saraf kejepit itu bukan hanya istilah gitu ya, Betul. tapi emang ada saraf yang Memang kejepit betul, sarafnya gitu terjepit ya. gitu. Ya. Nah, ketika terjadi HNP itu apa sih yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan gitu? Jadi betul Teh, tadi nama-nama lain dari saraf kejepit kadang kita lihat Google tuh HNP ya, herniasi nucleus pulposus. Nucleus pulposus itu merupakan bagian dari diskusnya, bagian dari bantalannya. Herniasi itu yang tadi bocor tadi ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan itu bocor? Biasanya karena aktivitas. Kadang mungkin di daerah Majalengka ini atau di daerah sekitar Majalengka ini mungkin banyak petani, petani kan mungkin kerjanya agak bongkok ya. Nah, mungkin lama-kelamaan aktivitas tersebut menyebabkan si bantalannya menjadi lebih mudah rapuh dan menjadi bocor ke arah sarafnya. Atau bisa juga memang akibat usia, karena semakin bertambahnya usia, kandungan dari si bantalannya ini, kandungan airnya berkurang Teh. Istilahnya olinya berkurang lah. Jadi akhirnya menjadi bocor ke belakang gitu, menjadi lebih gepeng juga bisa, sehingga si sarafnya bisa terjepit.
Berarti secara nggak langsung orang yang beresiko terkena HNV itu tadi ya Dok ya, Betul. yang melakukan aktivitas-aktivitas yang Betul. berat, tidak hanya yang sudah lansia, mungkin yang muda juga bisa ya Dok ya? Bisa. Oke, kalau misalkan nih kita yang bekerja di rumah sakit gitu kan, banyak yang duduk aja, kan usianya belum tua-tua banget Betul. bisa Dok terkena HNV? Betul Teh Ica, bisa. Jadi kalau misalnya dengan sikap duduk kita yang salah, itu bisa menyebabkan lama-lama bisa jadi HNP juga. Kalau duduknya misalnya agak bongkok atau misalnya bongkok tapi dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan si bantalan juga terganggu juga. Gitu. Sehingga kita memang harus tahu juga tuh cara sikap duduk yang baik. Oke, berarti sobat sehat tidak hanya yang lansia ya Dok ya. Ketika kita salah posisi duduk mungkin gitu juga bisa beresiko terkena ya. Tidak mesti terkena tapi beresiko mungkin ya. Nah, kalau misalkan sampai kapan sih kita itu harus berobat ke dokter ketika merasakan apa gitu Dok? Betul. Jadi jika sobat sehat nanti di rumah ada keluarganya atau mungkin sobat sehat sendiri merasakan ada nyeri pinggang, nyeri pinggangnya khas tapi biasanya menjalar, terus biasanya satu sisi atau kedua sisi, biasanya gejala awal nyeri dulu Teh. Nyeri. Selain ke yang tadi yang derajat selanjutnya misalnya ada baal, ada lumpuh, itu biasanya nyeri dulu. Nah, apabila sudah ada nyeri pinggang, memang nggak ada salahnya Teh datang ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin ke RSUD Cideres untuk memeriksakan kembali apakah memang ada resiko ke arah bantalan yang tadi bocor tadi ya, saraf kejepit tadi. Jadi dengan sesimpel itu nyeri pinggang datang aja dulu. Berarti ketika merasa nyeri pinggang dan terasa mengganggu aktivitas, langsung aja datang ke dokter ya Dok ya. Jangan mendiagnosa sendiri atau misalkan ke tukang urut gitu. Oh iya, kalau ke tukang urut itu sebenarnya kita nggak tahu derajat ngurutnya kayak gimana ya. Mungkin takutnya diurut malah makin parah. Nah, itu dia. Jadi pada sobat sehat yang merasa sakit pinggang nih dan udah dirasa mengganggu aktivitas, lebih baik datang ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu ya. Untuk didiagnosis sebenarnya sakit pinggangnya kenapa gitu. Nah, yang selanjutnya, apakah saraf kejepit ini bisa disembuhkan Dok? Ya, seperti namanya saraf kejepit, kalau jepitannya bisa diambil dalam dengan berbagai teknik ya Teh, bisa sembuh alhamdulillah. Dan banyak juga pasien yang sudah datang dan dioperasi lah istilahnya, jepitannya itu bisa dirilis, bisa diangkat gitu. Tergantung jepitannya dari apa. Gitu. Apakah hanya dengan operasi Dok? Apa misalkan sebelum operasi ada pilihan yang lain dulu gitu? Pertanyaan bagus Teh. Jadi sebenarnya ada seperti tangganya, ada urutannya. Pertama memang kita kasih obat dulu. Kita observasi selama beberapa minggu sambil diedukasi untuk perbaikan aktivitas, perbaikan daily living activity-nya. Mungkin dari sikap duduknya, mungkin dari pantangan-pantangan ketika bekerja. Selanjutnya setelah obat mungkin akan ada fisioterapi. Jika nanti setelah dari obat dan fisioterapi tidak efektif, atau memang setelah dari kita hasil dari MRI misalnya ternyata jepitannya sangat dalam atau sangat menjepit saraf, mungkin baru kita pikirkan ke arah operasi. Gitu. Jadi buat sobat sehat lebih baik kita aware sejak dini gitu ya, daripada nanti pas berobat ternyata harus operasi gitu kan. Ternyata bisa dengan obat-obatan dulu, memperbaiki gaya hidup dulu ya Dok ya. Nah, tapi apakah ketika diobati atau misalkan udah berat dan harus dioperasi, itu bisa sembuh total Dok seperti sedia kala atau misalkan ada efek sampingnya mungkin? Kayak gitu. Jadi kalau sembuh total sebenarnya tergantung kondisi pasiennya. Ketika datang apakah sudah sampai ke derajat mana nih? Karena jika sudah tadi yang seperti kita bahas tadi kan ada yang sampai gangguan buang air besar, buang air kecil. Harapan kami memang ikhtiarnya adalah setelah dioperasi hasilnya membaik gitu. Tapi memang butuh waktu kadang-kadang. Tapi jika datang dengan derajat yang ringan, mungkin nyerinya bisa langsung hilang post operasi gitu. Tapi memang itu sesuai dari pertimbangan yang sudah dinilai dari klinis sama dari radiologisnya nanti. Berarti tergantung kondisi pasiennya juga ya Dok ya. Nah, sekarang nih untuk tadi kan udah nih udah terkena, untuk mencegahnya gimana Dok bisa? Sebenarnya pencegahannya itu sederhana, yaitu jangan membebankan banyak ke arah bantalan di bagian pinggang khususnya atau di leher, karena kalau kita lihat zaman sekarang mungkin karena semua orang mempunyai handphone, mungkin ngelihat handphone bongkok ya seperti ini ya. Ternyata tanpa kita sadari beban yang ditanggung oleh bantalan yang di leher itu ternyata lebih tinggi
Oke. Ketika pasiennya bongkok seperti ini dibandingkan ketika tegak. Jadi ada tuh penelitian menyebutkan bahwa ketika kita sudutnya bertambah 15 derajat itu seperti bertambah 10 kilo bebannya di leher. Gitu. Tambah derajat tambah kilonya lagi gitu. Jadi si bantalannya lama-lama akan terganggu gitu. Nanti yang menjepit saraf itu si bantalan itu sendiri. Itu untuk leher ya. Tapi bisa juga kalau pinggang berarti cara duduk yang baik juga. Jangan misalnya mau mengambil barang mengambil barang di bawah itu ada tekniknya ternyata. Tekniknya jangan kita bongkok seperti umumnya seperti ini, tapi mungkin baiknya kita lebih ke jongkok dulu. Jadi mempertahankan si tulang belakang menjadi lurus gitu. Jangan biarkan tulang belakangnya bekerja terlalu keras gitu ya dok ya. Betul. Oke, menarik. Nah, untuk dari dokter sendiri nih, ada nggak edukasi untuk yang teman-teman atau sobat sehat yang misalkan menderita saraf kejepit, ada edukasi tersendiri nggak dok? Ya. Dok. Jadi apabila teman-teman ternyata sobat sehat ada mengalami seperti yang kita jelaskan tadi ya, seperti yang kita obrolin tadi, mungkin ada baiknya screening dulu ke fasilitas kesehatan terdekat, khususnya bedah saraf mungkin ya. Nanti kita evaluasi kembali apakah benar ini nyerinya saraf terjepit atau bukan. Gitu. Apabila benar ada saraf terjepit, nggak langsung operasi kok, jadi nggak usah takut. Jadi tetap kalau misalnya usia muda, mungkin terlihat gara-gara aktivitas yang salah, terus derajatnya masih ringan, mungkin kita lebih ke perbaikan dari gaya hidupnya, perbaikan dari postur tubuhnya, juga mungkin pengobatan dulu apabila ada gejala simptomatik seperti nyeri tadi. Mungkin tips lainnya yang tadi yang sikap duduknya, terus cara kalau misalnya lihat HP jangan terlalu lama bongkok gitu ya, mungkin lebih enak seperti nyender gitu ya teh. Ya, betul sih, emang sekarang kadang orang tuh fokus ke handphone. Mungkin awalnya duduknya bener ya dok ya, maksudnya udah tegak lama-lama makin ke belakang ke belakang. Gak kerasa gitu scrolling 1 jam ternyata kita seperti ini. Apalagi buat sobat sehat mungkin yang masih muda-muda atau kadang ibu-ibu juga nonton scrolling TikTok, nonton drama Korea gitu ya dok ya. Kalau udah drakoran kan pengalaman teh kadang saya juga agak kebas sih pegangin handphone terus gitu. Oke, berarti kita harus lebih aware aja dengan posisi duduk kita gitu ya dok ya. Bukan berarti yang masih muda itu tidak bisa terkena saraf kejepit, tapi jangan takut juga, bisa jadi nyeri pinggang bagian belakang itu nggak pasti saraf kejepit. Betul, ya dok ya. Bisa aja karena otot. Otot biasanya kalau dengan perubahan posisi nyerinya berubah itu biasanya gara-gara otot. Iya, kalau kata orang sekarang mah jangan overthinking ya dok ya. Ketika sakit sedikit mendingan langsung ke dokter aja deh biar jelas ini sakitnya kenapa. Gitu ya. Oke dok, mungkin kalau untuk pertanyaan sudah kita sampaikan kepada dokter Nikita, dan dokter Nikita juga sudah membahasnya bersama-sama dengan kami di sini. Dan untuk sahabat sehat yang lain yang masih mungkin bingung atau masih ingin bertanya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa nanti tulis di kolom komentar kita ya dok ya. Begitu ya dok. Nanti dibalas ya dok ya kalau ada yang bertanya kan. Nanti kita sampaikan kepada dokter Nikita. Mungkin itu saja dok. Siap. Untuk pada hari ini ya dok ya, segmen kita kali ini. Saya juga berterima kasih atas waktunya di antara kesibukan praktek di Poli. Praktek di Poli setiap hari apa dok barangkali? Sambil info ya. Jadi praktek poli bedah saraf saya di hari Senin dan hari Rabu. Jam kerja dari jam 7 sampai jam 12 ya, jam 2. Jadi dokter Nikita praktek di Poliklinik Bedah Saraf ya dok. Betul. Ya. Di RSUD Cideres tentu. Di RSUD Cideres, di RSUD Cideres jangan lupa. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama dokter Nikita. Oke, sobat sehat, selesai sudah podcast kita hari ini pada segmen Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Sampai jumpa di podcast lainnya. Salam.